kamu itu nggak butuh untuk sempurna dalam semua hal. Kamu cuma butuh untuk tahu kamu itu sebenarnya cocok di mana dan gunakan itu sebaik-baiknya. Halo guys, kalian pernah nggak sih rasa kayak gue tuh sebenarnya bisa apa sih? Atau kok kayaknya orang lain itu lebih jago dari gue dalam segala hal? Nah, hari ini gue mau share sesuatu yang bener-bener mind blowing banget dan udah ngubah cara pandang gue tentang diri sendiri. Jadi ceritanya, gue baru tahu kalau ternyata setiap orang itu punya namanya karakter strength atau kekuatan karakter. Dan ini bukan cuma teori doang, tapi udah dibuktiin sama penelitian psikologi positif. Nama gue Fadlan Noval, dan dalam beberapa menit ke depan, gue bakal jelasin gimana caranya kalian bisa menemukan kekuatan tersembunyi yang ada dalam diri kalian. Oke, jadi karakter strength ini itu konsep yang dikembangin sama dua psikolog terkenal. Namanya, mungkin kalian pernah denger, Martin Seligman dan Christopher Peterson. Mereka ini kayak detektif, tapi detektif kebaikan manusia gitu. Jadi ceritanya, mereka ngelakuin riset gede-gedean selama bertahun-tahun, menganalisis berbagai budaya, agama, dan filosofi dari seluruh dunia. Tujuannya, mereka pengen tahu sebenarnya apa sih kekuatan positif yang dipunyai oleh manusia. Nah, hasil risetnya amazing banget. Ternyata ada setidaknya 24 kekuatan karakter universal, yang artinya ini ada di dalam diri manusia. Hampir semua manusia, dan mungkin seluruh manusia. Cuma kadarnya aja yang beda-beda. Dan ini terbagi dalam 6 kategori besar. Yang pertama, wisdom. Kayak kreativitas, rasa ingin tahu, dan critical thinking gitu. Terus selanjutnya, courage. Seperti keberanian, ketekunan, dan kejujuran. Terus humanity, kayak kemampuan mencintai, kebaikan hati, dan kecerdasan sosial. Nah, yang keempat ini justice, seperti teamwork, fairness, kepemimpinan. Terus yang selanjutnya temperance, kayak self control gitu, prudence, dan sebagainya. Terus yang ketiga transcendence, seperti apresiasi keindahan, rasa syukur, humor, spiritualitas, dan masih banyak lagi. Nah, yang keren adalah setiap orang punya kombinasi unik dari 24 kekuatan ini, kayak fingerprint gitu. Nah, nggak ada yang sama persis. Jadi semua orang punya kombinasi karakter strength-nya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, terus kenapa sih penting banget buat tahu karakter strength kita? Guys, research-nya itu mind blowing banget. Orang yang tahu dan actively menggunakan top 5 karakter ini, atau 5 karakter strength mereka di kehidupan sehari-hari, itu bakal, yang pertama, 3 kali lebih engage di tempat kerja atau sekolah. Yang kedua, tingkat kepuasan hidupnya itu naik signifikan. Yang ketiga, lebih resilient ketika ngadepin masalah. Dan yang keempat, hubungan sosialnya itu bisa lebih sehat dan bermakna. Yang kelima, bahkan tingkat depresi dan anxiety-nya menurun. Karena ya kamu nggak memaksakan dirimu dengan tahu strength karakter kamu apa. Dan yang paling gue suka dari riset ini adalah tentang konsep golden mean. Jadi bukan cuma soal punya kekuatan aja, tapi gimana kita pakainya itu dengan pas. Terlalu sedikit itu underuse, terlalu banyak bisa jadi overuse. Contohnya, keberanian itu bagus, tapi kalau berlebihan bisa jadi ceroboh. Kebaikan hati itu bagus, tapi kalau berlebihan bisa jadi people pleaser yang gak sehat. Nah, ada satu satu tulisan yang pernah aku baca. Cuma dengan mengidentifikasi dan menggunakan signature strength-nya kita ini selama seminggu, kita udah bisa ngerasain peningkatan kebahagiaan yang bertahan bisa sampai 6 bulan. Gila kan? Oke, sekarang gue mau share pengalaman pribadi gue. Beberapa waktu lalu, gue iseng-iseng ngambil VIA karakter strength ini waktu di kantin Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Nah, ini tuh tes gratis guys, yang bisa kalian akses online. Dan ternyata top 5 karakter strength yang gue dapetin waktu itu adalah, yang pertama, justice. Ternyata gue tuh orangnya nggak bisa diem kalau lihat ketidakadilan. Yang kedua, kindness. Gue genuine care sama orang lain dan suka bantuin tanpa pamrih. Dan yang ketiga, wisdom.
Gue suka mikir dari berbagai perspektif sebelum ngambil keputusan. Selanjutnya, social intelligence. Gue bisa baca situasi dan understand what people need. Nah, setelah tahu ini, hidup gue berubah. Sedikit demi sedikit tentunya. Dulu gue sering banget compare diri sama orang lain. Kok dia bisa lebih organized banget sih? Kok dia lebih berani dalam beberapa hal? Tapi sekarang gue ngerti orang-orang punya kekuatan karakter yang berbeda-beda. Dan praktiknya gini, dulu kalau ada group project, gue kadang frustasi karena merasa beban kerja itu nggak fair atau ada yang free rider. Dan sekarang gue pakai justice strength gue dengan cara yang konstruktif atau lebih konstruktif dari dulu. Gue bikin sistem pembagian tugas yang jelas dari awal biar adil, dan hasilnya tim jadi lebih harmonis dan produktif. Nah, atau kayak kemarin ada temen yang lagi konflik sama roommate-nya. Gue pakai kombinasi wisdom dan social intelligence. Pertama, kita observe dulu tuh dinamika mereka seperti apa. Terus approach masing-masing secara terpisah untuk understand their perspective. Jadi mengerti sudut pandang mereka. Setelah itu, gue pakai kindness strength untuk fasilitasi percakapan mereka yang gak judgmental. Nah, akhirnya mereka bisa reconcile. Nah, yang paling luar biasa adalah ketika waktu itu gue mulai notice karakter strength orang lain juga. Gue jadi lebih apresiasi keunikan setiap orang atau setiap dari mereka, dan relationship gue jadi lebih dalam. Nah, sekarang gimana cara kalian bisa nemuin karakter strength ini dan manfaatin karakter strength kalian? Guys, ini tuh gratis dan cuma butuh 15 menit doang. Google aja sekarang VIA karakter strength survey. Nanti kalian bakal tahu ranking 24 karakter strength kalian itu seperti apa. Nah, ingat, jangan overwhelmed sama 24 strength kalian, jangan terlalu fokus sama mereka. Fokus aja sama top 5 dulu. Ini yang disebut dengan signature strength-nya kalian. Top 5 paling atas. Dan coba pakai at least signature strength kalian itu hari-hari, dalam hari-hari kalian. Kalau gratitude itu masuk top 5, bikin gratitude journal. Terus yang kalau misalkan creativity, coba eksplorasi hobi baru. Dan kalau social intelligence misalnya, inisiasi meaningful conversation sama orang baru. Nah, terus mulai notice karakter strength orang-orang di sekitar kalian. Misalkan kalau kamu apresiasi mereka dengan, gue tuh notice kamu tuh punya perseverance yang luar biasa misalnya, atau thanks for being so kind kemarin misalnya. Nah, jadi ingat, nggak semua orang itu juga harus jago di dalam semua hal. Itu yang mau kita bicarakan gitu. Jadi selebrasikan setiap keunikanmu dan orang lain. Dan kalau kalian lagi stuck atau menghadapi masalah, facing challenge, jadi tanya dirimu sendiri, how can I use my signature strengths ini untuk menghandle situasi. Jadi trust me, this is a game changer gitu. Jadi di sini poinnya gitu, guys. Kita semua udah lahir dengan superpower, cuma kadang kita nggak aware aja sama superpower itu. Kita terlalu banyak memaksakan diri kita yang padanya tidak produktif juga, kontraproduktif. Dan karakter strength ini kayak hidden games yang udah ada dalam diri kita, tinggal digali aja dan dipoles biar kita maksimalin itu. Jadi challenge gue buat kalian hari ini, ambil VIS survey itu, temuin top 5 karakter strength kalian, terus coba pakai salah satunya besok. Aku menebak kamu bakal terkejut gimana perasaan baik yang muncul ketika kamu mengoperasikannya. Drop di komen nanti top 5 karakter strength kalian. Gue penasaran dan mau apresiasi keunikan dari setiap kalian itu. Dan terima kasih udah menonton. Dan ingat, kekuatan karaktermu adalah superpowermu. See you next time. Makasih udah nonton. Bye.